Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di sebuah kota kecil yang sibuk namun bersahaja, hiduplah seorang gadis bernama Nisa bersama ibunya. Hidup mereka sederhana, tetapi penuh dengan kasih sayang dan ketulusan. Sejak ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, Nisa hanya memiliki satu sosok pelindung dan panutan dalam hidupnya. Ibunya, seorang penjual kue di pasar tradisional. Setiap hari, ibu Nisa bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan adonan kue dengan penuh cinta, lalu berangkat berjualan demi menghidupi keluarga kecil mereka. Nisa tumbuh menjadi gadis yang sederhana, sopan dan penuh kehangatan. Nilai-nilai yang diwariskan dari ibunya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Nisa tidak pernah merasa kekurangan dalam kasih sayang. Ia selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Takdir mempertemukan Nisa dengan Aldo, seorang pria muda dari keluarga terpandang. Ayah ibu dan saudara-saudara Aldo bekerja di perusahaan besar yang memiliki pengaruh besar di kota itu. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, cinta mereka bertumbuh perlahan dan kuat. Aldo mencintai kesederhanaan dan ketulusan hati Nisa, sementara Nisa merasa nyaman dan dihargai oleh Aldo. Setelah bertahun-tahun bersama, akhirnya mereka sepakat untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius, pernikahan. Namun ketika kedua keluarga bertemu untuk pertama kalinya, luka dalam yang tak pernah diduga justru tercipta. Ibu Aldo, yang terbiasa dengan kehidupan mewah, merendahkan Nisa dan ibunya. Ia menghina latar belakang keluarga Nisa, mencibir profesi ibu Nisa sebagai penjual kue murahan. Aldo yang diharapkan Nisa akan membelanya, justru hanya terdiam, membiarkan ibunya menghinakan keluarganya tanpa satu kata pun pembelaan. Hati Nisa remuk. Di hadapan semua orang, ia membatalkan rencana pernikahan itu, memilih untuk menjaga harga diri ibunya daripada memaksakan diri masuk ke dalam keluarga yang tidak menghormatinya. Kisah mereka tidak berakhir di situ. Waktu berjalan, nasib berputar. Nisa bangkit dan membangun kehidupannya sendiri dengan usaha dan kerja keras, sementara keluarga Aldo terjerembab dalam kesulitan. Setelah kasus besar menghantam perusahaan tempat mereka bergantung, suatu hari takdir mempertemukan mereka kembali. Kali ini dalam keadaan yang sangat berbeda. Luka lama penyesalan, dan kesempatan kedua menjadi jalan yang harus mereka lalui untuk menemukan arti cinta sejati yang sesungguhnya. Mentari pagi menyelinap masuk lewat sela-sela tirai jendela kamar Nisa, membelai wajah gadis itu dengan lembut. Ia membuka matanya perlahan, lalu tersenyum kecil melihat jam di meja sebelah ranjangnya. Pagi ini seperti biasa, ibunya sudah lebih dulu bangun dan bersiap-siap untuk berjualan kue di pasar. "Nisa, sarapan dulu nak," panggil suara lembut dari dapur. Dengan cepat, Nisa bangkit dari tempat tidurnya, mencuci muka, dan melangkah ke dapur kecil yang hangat dengan aroma kue baru matang. Di sana, ibunya, Bu Erna, sudah sibuk mengemas kue-kue ke dalam kotak-kotak plastik sederhana. Nisa membantu tanpa banyak kata. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka bertahun-tahun lamanya. "Bu, hari ini aku mau ketemu Aldo," kata Nisa sambil tersenyum kecil. Bu Erna menoleh, menatap putrinya dengan penuh kasih. "Ah, Aldo itu anak baik. Ibu senang kamu bersama dia, Nisa. Tapi, jangan lupa jaga hati ya." Nisa mengangguk. Ia paham maksud ibunya. Meskipun Aldo mencintainya, dunia tempat Aldo berasal sangat berbeda dari dunia mereka. Kadang-kadang, kesenjangan itu terasa seperti jurang yang sulit dijembatani. Sore harinya, Nisa bertemu dengan Aldo di sebuah taman kecil yang menjadi tempat favorit mereka. Aldo, dengan kemeja putih rapi dan senyum hangat, sudah menunggunya di bangku di bawah pohon beringin besar. "Nisa," sapa Aldo sambil berdiri dan meraih tangan gadis itu. "Hai Aldo," balas Nisa sambil tersenyum. Mereka duduk berdampingan, membicarakan banyak hal, tentang pekerjaan, tentang rencana masa depan, dan tentu saja tentang rencana pertemuan keluarga mereka yang akan datang. "Aku sudah bicara pada orang tuaku," kata Aldo, wajahnya sedikit tegang. "Aku ingin mereka mengenal kamu dan ibumu. Kita sudah cukup lama bersama. Aku serius ingin melanjutkan hubungan kita ke jenjang yang lebih serius." Nisa mengangguk, meskipun dalam hatinya ada sedikit keraguan. Ia pernah mendengar cerita dari teman-temannya tentang keluarga besar yang keras dan penuh tuntutan. Tapi ia percaya pada Aldo. Cinta mereka seharusnya cukup kuat untuk melewati apapun. "Aku siap, Do," jawab Nisa mantap. Aldo tersenyum lega dan menggenggam tangan Nisa lebih erat. "Kita akan melalui ini bersama." Di dalam hatinya,
Nisa berdoa semoga segalanya berjalan lancar. Ia tahu bahwa ibunya akan datang mendampingi, meski dengan pakaian sederhana dan sikap rendah hati. Baginya, ibunya adalah segalanya. Tak ada kebanggaan yang lebih besar dibandingkan wanita yang telah membesarkannya dengan penuh perjuangan. Hari pertemuan keluarga itu tiba. Nisa mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang dibelikan ibunya dengan tabungan kecil mereka. Ia merasa gugup, tetapi mencoba untuk tetap tenang demi ibunya. Bu Erna mengenakan kebaya lama yang biasa ia pakai untuk acara penting. Tangannya menggenggam tangan Nisa dengan erat saat mereka melangkah ke dalam rumah mewah keluarga Aldo. Di ruang tamu yang megah itu, keluarga Aldo sudah menunggu. Ada ayah Aldo, ibu Aldo, dan 2 saudara kandungnya. Aura dingin langsung menyelimuti ruangan begitu Nisa dan ibunya masuk. Senyuman ibu Aldo tampak dipaksakan. "Selamat datang," kata ibu Aldo dingin. "Terima kasih sudah mengundang kami," jawab Bu Erna dengan sopan. Mereka duduk di meja makan besar dengan hidangan mewah yang belum pernah dilihat Nisa seumur hidupnya. Makan malam dimulai dengan percakapan basa-basi yang kaku. Ibu Aldo bertanya tentang pekerjaan Nisa dan ibunya. Saat mendengar bahwa ibu Nisa hanya seorang penjual kue di pasar, raut wajahnya berubah, seolah-olah mendengar sesuatu yang menjijikkan. "Jualan kue? Di pasar?" Ibu Aldo mengulang dengan nada merendahkan, disambut tawa kecil dari kedua adik Aldo. "Wah, sepertinya kita berbeda dunia sekali ya. Saya kira minimal keluarga calon menantu saya punya standar tertentu." Nisa merasakan wajahnya memanas, sementara tangan ibunya yang berada di pangkuannya sedikit gemetar. Tapi Bu Erna tetap tersenyum, menahan perasaannya. "Kami hidup sederhana, Bu," kata Bu Erna lembut. "Tapi kami selalu berusaha jujur dan bekerja keras." "Oh, tentu, jawab Ibu Aldo dengan nada sarkastis. "Tapi Aldo bisa mendapatkan yang jauh lebih baik. Seharusnya kamu sadar diri, Nisa. Tidak semua orang cocok masuk ke keluarga ini." Nisa menoleh ke arah Aldo, berharap kekasihnya akan membela mereka. Tapi Aldo hanya menunduk, terdiam, tidak berani berkata apapun. Detik itu juga hati Nisa hancur. Ia bangkit dari kursinya, menahan air mata yang hampir tumpah. "Saya rasa kita tidak perlu melanjutkan rencana ini," katanya lantang, membuat semua orang terdiam. "Saya tidak akan menikah dengan seseorang yang keluarganya tidak bisa menghormati ibu saya." Ibu Aldo mendengus. "Bagus, anak seperti kamu tidak pantas masuk ke keluarga kami." Nisa menggenggam tangan ibunya dan berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan Aldo yang masih terdiam membisu di tempatnya. Malam itu, di dalam keheningan rumah kecil mereka, Bu Erna menangis meminta maaf kepada putrinya. Namun Nisa, sambil memeluk ibunya erat-erat, berkata dengan tegas, "Ibu adalah segalanya bagiku. Aku lebih baik kehilangan cinta daripada kehilangan harga diri kita." Mereka berdua menangis dalam pelukan satu sama lain. Sementara di luar sana, malam perlahan berganti menjadi fajar. Sebuah fajar baru untuk Nisa, fajar perjuangan baru. Seminggu berlalu sejak pertemuan yang menyakitkan itu. Nisa kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, membantu ibunya berjualan kue di pasar. Meski dari luar ia tampak kuat, hatinya masih terasa remuk. Kadang-kadang, saat berdiri di lapak kecil mereka, Nisa termenung memandangi langit, bertanya-tanya, apakah keputusan meninggalkan Aldo adalah hal yang benar? Tapi setiap kali mengingat wajah ibunya yang dipermalukan di hadapan banyak orang, hatinya kembali mengeras. Ia tidak menyesal. Cinta yang tidak menghormati keluarganya bukanlah cinta yang layak diperjuangkan. Namun dunia tidak pernah berhenti memberikan luka. Pada suatu pagi, ketika Nisa dan ibunya sedang melayani pembeli, seorang wanita berpenampilan mewah datang bersama beberapa temannya. Nisa mengenali wanita itu dengan sekali pandang, Ibu Aldo. "Astaga," gumam salah satu teman wanita itu keras-keras. "Bukankah itu calon menantu gagal keluarga Wijaya?" Yang lain tertawa keras, tanpa rasa malu. Ibu Aldo mendekat ke lapak, menatap Nisa dari atas hingga bawah dengan ekspresi meremehkan. "Oh, jadi ini pekerjaan kamu ya Nisa? Menjual kue di pasar kotor seperti ini?" Nisa menunduk sebentar, menahan emosinya. Ia tidak ingin membuat keributan di hadapan pembeli lain. Ibunya, yang menyadari situasi itu, melangkah maju dengan senyum sopan. "Ada yang bisa kami bantu, Bu?" tanya Bu Erna dengan tenang. Ibu Aldo terkekeh. "Bantu? Tidak perlu.
Kami hanya lewat. Ingin lihat sendiri. Kehidupan orang-orang kecil. Nisa mengepalkan tangannya erat-erat di balik meja lapak. Ia bisa merasakan beberapa pembeli mulai memperhatikan kejadian itu, sebagian merasa iba, sebagian lain tampak tidak nyaman. Kalau hanya ingin menghina, silakan pergi, Bu, ucap Nisa. Akhirnya membuka suara. Suaranya gemetar, namun tegas. Kami mungkin orang kecil, tapi kami hidup dengan kerja keras, bukan dengan menghina orang lain. Sekilas, ada kejutan di mata Ibu Aldo. Mungkin ia tidak menyangka Nisa akan berani membalas. Tapi ia segera menertawakan lagi bersama teman-temannya, lalu berlalu begitu saja seolah mereka baru saja menonton sebuah pertunjukan yang lucu. Hari itu, penjualan mereka sedikit sepi. Nisa dan Bu Erna merapikan dagangan dalam diam. Tapi di dalam hati Nisa, kemarahan kecil mulai menyala. Ia mulai menyadari sesuatu. Dunia ini tidak akan pernah menghargai orang yang hanya pasrah. Bu, kata Nisa pelan saat mereka pulang. Aku ingin lebih. Bu Erna menoleh, bingung. Maksudmu, Nak? Aku ingin membuktikan kalau kita bukan orang kecil. Aku ingin membuat mereka tahu siapa kita sebenarnya. Bu Erna tersenyum sendu. Ibu tidak pernah menganggap kita kecil, Nisa. Kita hanya sederhana. Tapi, kalau itu yang kamu inginkan, Ibu akan mendukungmu. Malam itu, Nisa duduk lama di depan meja belajarnya yang sederhana, menggambar sketsa kecil, menulis ide-ide, dan menghitung angka-angka. Ia tidak punya modal besar, tidak punya koneksi, hanya punya satu kekuatan, tekad. Ia punya satu ide besar, mengembangkan usaha kecil mereka menjadi sebuah bisnis kue rumahan yang profesional. Dengan sedikit inovasi, mungkin mereka bisa menjual lebih banyak, menjangkau lebih luas, dan perlahan-lahan membuktikan kepada dunia bahwa harga diri dan kerja keras bisa membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, Nisa mulai membuat perubahan kecil. Ia mendesain kemasan kue lebih menarik, memperbaiki resep, membuat variasi baru, dan mulai memasarkan lewat media sosial menggunakan ponsel tuanya. Setiap malam, ia belajar sendiri dari internet tentang pemasaran dan bisnis. Di sisi lain, Aldo beberapa kali mencoba menghubunginya. Lewat pesan, lewat telepon. Tapi Nisa tidak membalas satupun. Ia sudah memilih jalannya. Suatu sore, ketika Nisa sedang mengantarkan pesanan kue ke salah satu pembeli baru, ia bertemu dengan seseorang yang tak disangka. Seorang pria muda berpenampilan rapi, tampan, dan terlihat berwibawa, berdiri di depan sebuah kafe kecil. Maaf, kata pria itu sambil tersenyum. Kamu Nisa kan, yang jualan kue ini? Nisa mengangguk hati-hati. Iya, saya. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu mengulurkan tangannya. Nama saya Dimas. Saya pemilik kafe ini. Saya coba kue kamu dari teman saya. Saya suka sekali. Apa kamu tertarik untuk bekerja sama dengan kami? Nisa terkejut. Untuk sesaat, ia merasa seperti dunia berhenti berputar. Ini kesempatan yang selama ini hanya ia impikan. Dari kejauhan seolah-olah takdir berbisik padanya. Perjuangan barumu baru saja dimulai. Nisa memandang Dimas dengan campuran rasa syok dan gugup. Tawaran itu terlalu besar untuk dicerna dalam sekejap. Ia mengerjap beberapa kali, memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Bekerja sama? Ulang Nisa pelan. Dimas mengangguk ramah. Iya, aku ingin kue buatanmu jadi bagian dari menu di kafe ini. Aku yakin pelanggan akan menyukainya. Nisa menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan harunya. Ini adalah buah dari kerja keras kecilnya selama ini. Pembuktian bahwa dia bukan hanya sekadar orang kecil, seperti yang selalu dilabelkan keluarga Aldo. Tapi, saya hanya usaha kecil, Pak, ucap Nisa ragu. Belum sebesar bakery-bakery lain. Dimas tertawa kecil. Aku tidak mencari bakery besar, Nisa. Aku mencari rasa yang tulus. Dan kue buatanmu punya itu. Ada kehangatan di mata Dimas, sesuatu yang membuat Nisa sedikit lebih tenang. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk memulai dalam skala kecil. Satu rak khusus di dalam kafe untuk menjual aneka kue buatan Nisa. Jika sambutan pelanggan bagus, kerjasama itu bisa diperluas. Hari itu, saat berjalan pulang dengan kotak kue kosong di tangan, Nisa hampir tak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Apa yang membuatmu begitu bahagia, Nak? Tanya Bu Erna ketika Nisa sampai rumah. Dengan penuh semangat, Nisa menceritakan semuanya. Bu Erna menatap putrinya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia bangga. Sangat bangga. Kamu sudah memulai perjalananmu sendiri, Nisa.
bisiknya memeluk putrinya erat-erat. Hari demi hari berlalu. Kue buatan Nisa laris manis di Cafe Dimas. Pelanggan mulai mengenalinya. Bahkan, beberapa memintanya untuk membuka pesanan khusus untuk acara-acara kecil. Nama Nisa perlahan mulai diperbincangkan. Bukan sebagai mantan tunangan Aldo, melainkan sebagai Nisa, pembuat kue berbakat. Tapi dunia yang kecil membuat kabar itu cepat beredar ke telinga yang tidak diinginkan. Suatu sore, saat Nisa sedang mengantar pesanan ke kafe, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya masuk ke dalam. Aldo. Nisa menegang. Ia tidak tahu harus bersembunyi atau tetap berdiri di sana. Tapi Dimas, yang sudah akrab dengannya, segera menghampiri. "Nisa, semua baik-baik saja?" tanya Dimas sambil memerhatikan perubahan raut wajahnya. Nisa mengangguk cepat. "Iya, hanya sedikit kaget." Aldo menatap Nisa dari kejauhan. Wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan dan sesuatu yang lain, penyesalan. Ia berjalan mendekat. Ada jeda aneh di antara mereka. "Nisa," sapanya pelan. Nisa mengangkat dagunya, menatap Aldo dengan mata yang tenang. Ia bukan gadis yang sama seperti dulu, yang mudah goyah hanya karena satu kata manis. "Apa yang kamu lakukan di sini?" lanjut Aldo. Suaranya mengandung nada tak percaya. "Aku bekerja sama dengan kafe ini," jawab Nisa ringan. "Kenapa? Tak ada yang aneh, kan? Aku berusaha membangun hidupku." Aldo menggigit bibir bawahnya. "Nisa, aku kangen kamu." Ucapan itu membuat Nisa ingin tertawa. Dulu, ketika ia butuh pembelaan, Aldo justru memilih keluarganya sendiri. Kini, setelah melihat Nisa mulai bangkit, ia datang membawa nostalgia. Dimas, yang memperhatikan dari dekat, akhirnya maju. "Maaf Tuan," katanya sopan tapi tegas. "Kalau Anda ingin bicara pribadi, mungkin nanti. Saat ini Nisa sedang bertugas di sini." Aldo melirik Dimas dengan tajam, seolah baru menyadari keberadaannya. "Kamu siapa?" tanya Aldo ketus. "Partner bisnisnya," jawab Dimas santai. Nisa tersenyum kecil. Ada rasa puas melihat ekspresi tak nyaman di wajah Aldo. Ini bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang menunjukkan bahwa ia mampu berdiri sendiri, dan lebih baik tanpa dia. Malam itu, Aldo pulang dengan amarah membuncah. Ia merasa dunia berbalik arah. Nisa, gadis sederhana yang dulu ia remehkan, kini bersinar tanpa dirinya. Sementara itu, di rumah kecilnya, Nisa dan Bu Erna duduk bersama, berbagi secangkir teh hangat. "Ibu yakin, Nak," kata Bu Erna lembut. "Perjalananmu baru dimulai. Jangan biarkan masa lalu menarikmu kembali." Nisa mengangguk mantap. Ia tahu, ini baru langkah kecil. Masih ada banyak tantangan di depan. Tapi kali ini, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun, bahkan kenangan lamanya sendiri, menghentikannya. Takdir sudah berbelok, dan Nisa berniat berjalan di jalannya sendiri, tanpa rasa takut lagi. Beberapa hari setelah pertemuan tak terduga itu, kabar tentang kebangkitan Nisa sampai juga ke telinga Bu Anita, ibu Aldo. Saat mendengar nama Nisa disebut lagi, amarah Bu Anita membuncah. "Anak itu berani-beraninya mempermalukan keluarga kita," geramnya saat makan malam. "Membuka usaha kecil-kecilan seolah-olah dia lebih baik dari kita." Aldo, yang duduk berhadapan dengan ibunya, hanya terdiam. Ada pergolakan dalam dirinya. Ia masih mencintai Nisa, sesuatu yang baru ia sadari setelah kehilangannya. "Apa yang mau ibu lakukan?" tanya Aldo pelan. Bu Anita meletakkan garpunya dengan suara keras. "Tentu saja menghentikannya sebelum dia berpikir bisa sejajar dengan keluarga kita." Di sisi lain, bisnis kecil Nisa mulai berkembang. Ia bahkan mulai menerima tawaran membuat paket kue hantaran dan catering untuk acara-acara kecil. Setiap malam, Nisa dan Bu Erna lembur, tertawa, dan berbagi harapan. Suatu siang, saat Nisa tengah mengatur etalase di Cafe Dimas, seorang wanita elegan masuk dengan langkah angkuh. Gaun mewah, tas bermerek, serta aroma parfum mahal langsung memenuhi ruangan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Nisa. "Nisa!" panggil wanita itu dengan suara dingin. Nisa menoleh dan jantungnya langsung berdegup keras. "Bu Anita." Dimas yang melihat ketegangan itu segera menghampiri, berdiri di samping Nisa. "Ada yang bisa kami bantu, Bu?" tanya Dimas ramah. Bu Anita menatap Dimas sekilas, seolah tak menganggapnya penting, lalu menatap Nisa tajam. "Aku dengar kamu sibuk berjualan kue sekarang," katanya sinis. "Bagus, tapi aku mau memperingatkanmu
Berhentilah sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh. Nisa menarik napas dalam-dalam, menjaga dirinya tetap tenang. Saya tidak merasa malu, Bu. Justru saya bangga. Bekerja seperti rakyat jelata? Bu Anita terkekeh merendahkan. Kamu tidak akan pernah mencapai apapun, Nisa. Tidak peduli berapa banyak kue yang kamu jual. Dimas menahan diri untuk tidak bereaksi. Ia ingin memberi Nisa kesempatan membalas sendiri. Dengan tatapan yang lembut namun penuh kekuatan, Nisa berkata, "Mungkin di mata ibu, usaha kecil ini tidak berarti. Tapi bagi saya, ini langkah menuju masa depan saya. Saya tidak butuh pengakuan dari siapapun, apalagi dari orang yang dulu membuang saya." Wajah Bu Anita memerah karena amarah. "Kamu pikir bisa melawan keluarga kami?" "Saya tidak melawan siapapun, Bu," jawab Nisa kalem. "Saya hanya memperjuangkan hidup saya, seperti yang seharusnya saya lakukan sejak dulu." Malam itu, Bu Anita tak tinggal diam. Ia memanfaatkan koneksi dan kekuasaannya untuk menekan Cafe Dimas. Ia mengirim petugas inspeksi mendadak, membuat laporan palsu tentang kebersihan tidak layak, bahkan mengirim komentar buruk lewat akun-akun anonim di media sosial kafe. Dalam hitungan hari, pelanggan mulai berkurang. Dimas pusing. Ia tahu ini bukan murni kesalahan mereka, ini serangan. "Maaf Nisa," kata Dimas suatu sore. "Mungkin kita harus rehat dulu untuk sementara. Aku tidak mau usahamu jadi ikut terseret." Nisa menahan rasa sesak di dadanya. Ia memahami keputusan Dimas. Ia pun tidak mau membebani siapapun. "Tidak apa-apa Kak Dimas," katanya pelan. "Saya mengerti." Tapi saat pulang, Nisa tak bisa menahan air matanya. Setelah semua usahanya, mengapa dunia masih seakan ingin menjatuhkannya? Melihat putrinya menangis, Bu Erna segera memeluknya erat-erat. "Jangan menyerah, Nisa," bisiknya. "Mereka bisa menghalangi jalanmu, tapi mereka tidak bisa mengambil semangatmu." Keesokan harinya, Nisa bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap dapur kecil mereka, oven usang, meja kayu tua, semua saksi bisu perjuangannya. Jika mereka ingin menjatuhkannya, maka ia akan bangkit lebih tinggi lagi. Nisa mengambil buku catatan kecilnya, mencatat semua ide baru yang melintas di kepalanya. Ia bertekad untuk tidak hanya menjual kue di kafe orang lain. Ia akan membuka usahanya sendiri, tempat yang sepenuhnya miliknya. Badai telah datang. Tapi di tengah badai itu, Nisa menyalakan apinya sendiri. Dan kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun memadamkannya. Hari-hari berikutnya, Nisa menghabiskan waktunya merancang rencana baru. Ia tahu, selama ia bergantung pada kafe orang lain, ancaman seperti yang dilakukan Bu Anita bisa terus terjadi. Ia butuh tempatnya sendiri. Meskipun kecil, asalkan milik sendiri. Ia mulai dengan apa yang ia punya. Tabungan sedikit hasil berjualan selama ini, beberapa peralatan dapur, dan tekad baja. "Saya akan buka dari rumah saja dulu, Bu," kata Nisa pada ibunya, Bu Erna. "Kita bersihkan garasi, sulap jadi dapur produksi kecil. Saya juga mau mulai jualan online." Bu Erna tersenyum penuh dukungan, meski ada kekhawatiran di matanya. "Ibu percaya kamu bisa, Nak. Jangan takut." Dengan bantuan beberapa tetangga, Nisa membersihkan garasi. Mereka mengecat ulang dinding yang kusam, memperbaiki lantai yang retak, dan menata peralatan seadanya. Semua dilakukan dengan kerja keras dan semangat, tanpa banyak keluhan. Di sisi lain, Bu Anita yang mengetahui bahwa usaha Nisa belum benar-benar hancur, semakin geram. Ia memanggil Aldo ke ruang tamu. "Apa kamu masih berhubungan dengan perempuan itu?" tuduh Bu Anita tiba-tiba. Aldo menghela napas panjang. "Tidak, Bu. Kami bahkan jarang bertemu." Bagus. Tapi kamu tetap harus hati-hati. Wanita sepertinya hanya akan menyeretmu turun." Namun, tanpa disadari oleh ibunya, Aldo mulai diam-diam memperhatikan perkembangan Nisa. Ia mengikuti akun media sosial usaha kecil Nisa. Setiap kali melihat Nisa memposting foto kue-kue buatannya, atau video sederhana saat ia bekerja dengan ibunya, ada sesuatu yang mencubit hatinya. Nisa tampak begitu hidup, jauh lebih hidup dibanding saat bersamanya dulu. Setelah beberapa minggu kerja keras, akhirnya bisnis rumahan Nisa resmi berjalan. Ia menamainya Sweet Hope Bakery, nama yang ia pilih dengan sepenuh hati. Pesanan mulai berdatangan. Awalnya dari tetangga, lalu menyebar lewat mulut ke mulut. Bahkan ada pelanggan baru yang mengetahui usahanya dari media sosial.
Saya pesan 2 lusin kue tart untuk acara ulang tahun anak saya ya, Mbak Nisa. Tulis seorang pelanggan lewat pesan. Siap, Kak. Terima kasih sudah mempercayakan pada kami. Balas Nisa dengan semangat. Meski sederhana, ada rasa bangga luar biasa mengalir dalam dirinya. Setiap kue yang ia buat bukan sekadar produk, tapi bukti bahwa dirinya tidak kalah. Suatu sore, saat Nisa sedang menata boks pesanan untuk dikirim, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Nisa mengintip dari balik tirai dan langsung merasa jantungnya mencelos. Aldo. Nisa segera mengalihkan pandangannya, berpura-pura sibuk. Namun suara ketukan di pintu membuatnya tak bisa menghindar. Dengan napas berat, ia membuka pintu. Hai Nis, sapa Aldo, dengan senyum canggung. Ada apa Aldo? Suara Nisa datar, tanpa emosi. Aku cuma mau lihat kabarmu. Aldo tampak gugup. Aku dengar kamu buka usaha sendiri. Hebat Nis. Nisa menatap pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati ini. Ada perasaan getir mengalir di hatinya. Kalau cuma itu, kamu sudah lihat sendiri. Saya baik-baik saja, jawabnya pelan. Aldo menunduk, menahan rasa bersalah yang menyesakan. Aku minta maaf, Nis. Dulu aku bodoh. Aku salah meninggalkanmu. Nisa tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang wanita yang sudah melewati banyak luka dan kini berdiri lebih kuat. Aldo, katanya lirih, kadang kehilangan itu pelajaran paling berharga. Mungkin aku juga salah dulu, karena terlalu percaya. Aldo terdiam, menelan semua penyesalannya. Kalau tidak ada hal lain, saya sibuk. Lanjut Nisa, sopan tapi tegas. Dengan langkah berat, Aldo meninggalkan rumah itu. Dari jendela, Bu Erna yang menyaksikan semua tersenyum bangga. Putrinya tidak lagi gadis polos yang bisa diinjak seenaknya. Nisa menutup pintu, membalikkan badan, dan mengusap sisa air mata yang menetes. Ini baru permulaan. Ia tahu badai belum selesai. Tapi kini, Nisa siap menghadapi semuanya. Tanpa takut, tanpa ragu. Karena kali ini, ia berjuang bukan untuk orang lain. Ia berjuang untuk dirinya sendiri. Hari-hari berlalu. Sementara bisnis kecil Nisa semakin menanjak, kehidupan keluarga Aldo mulai retak perlahan, seperti kaca yang pecah tanpa suara. Bu Anita, yang selama ini merasa paling berkuasa, mulai mengalami masalah besar. Salah satu bisnisnya, butik yang ia kelola bersama sahabat lamanya, mendadak ambruk. Sahabat itu, yang diam-diam sudah lama sakit hati pada kelicikan Bu Anita, menarik semua investasinya secara mendadak. Ini tidak bisa dibiarkan, aku yang membangun butik ini. Teriak Bu Anita marah ketika tahu rekening butik sudah kosong. Namun, dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan. Penyewa butik mendesak pembayaran, pemasok bahan baku menagih utang, dan pelanggan yang kecewa menuntut refund karena pesanan mereka dibatalkan. Nama baik Bu Anita tercoreng. Media sosial ramai dengan review buruk tentang bisnisnya, memburukkan reputasinya dalam waktu singkat. Aldo pun tak luput dari hantaman. Sejak menjauhi Nisa, hidup Aldo terasa berjalan di tempat. Hubungannya dengan wanita baru, yang dulunya ia pikir akan lebih baik dari Nisa, penuh dengan pertengkaran. Wanita itu, yang lebih mementingkan materi, meninggalkan Aldo begitu tahu keuangan keluarganya mulai merosot. Aku nggak mau hidup susah sama kamu, Do. Kamu pikir aku mau jualan kecil-kecilan kayak mantan kamu? Hahaha. Ejek wanita itu sebelum pergi, membawa sebagian barang mahal yang pernah dibelikan Aldo. Hancur. Itu kata yang paling tepat untuk menggambarkan Aldo saat ini. Ia kembali ke rumah, berharap mendapat dukungan dari ibunya. Tapi yang ia temui hanya Bu Anita yang stres berat, duduk memandangi surat tagihan bertumpuk. Bu, bagaimana ini? Suara Aldo gemetar. Bu Anita menatapnya dengan mata merah penuh keputusasaan. Semua ini salah kamu. Kalau dulu kamu pilih perempuan kaya, bukan perempuan kampungan macam Nisa, mungkin kita nggak seperti ini. Aldo memejamkan mata. Ironi menusuk hatinya. Dulu ia menghina Nisa karena dianggap tidak bergengsi. Sekarang, perempuan yang dulu ia rendahkan justru sedang bangkit, sementara ia jatuh terpuruk. Sementara itu, usaha Nisa semakin berkembang. Ia mulai menerima pesanan dari hotel-hotel kecil dan catering besar. Dalam waktu 6 bulan, ia berhasil menyewa ruko mungil di pinggir jalan besar, dengan papan nama baru yang cerah bertuliskan Sweet Hope Bakery. Selamat Nisa,
seru salah satu pelanggan setianya saat grand opening. Nisa tersenyum, hatinya penuh syukur. Ia tahu ini baru awal. Tapi setidaknya, ia sudah membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bangkit dari kehancuran. Sementara itu, di rumah keluarga Aldo, suasana mencekam. Pihak bank datang menyita aset-aset mereka. Mobil mewah yang dulu dibanggakan diseret keluar dari garasi. Barang-barang berharga dilelang untuk menutup utang. Bahkan rumah megah mereka mulai dalam proses penyitaan. Bu Anita yang keras kepala itu akhirnya jatuh sakit karena tekanan mental berat. Ia dirawat di rumah sakit, namun tak ada lagi banyak orang yang peduli. Saat Aldo duduk sendirian di bangku rumah sakit, menatap ibunya yang lemah di ranjang, air matanya jatuh tanpa suara. Semua kehancuran ini adalah buah dari kesombongan dan ketamakan mereka sendiri. Ia teringat Nisa, wajah lembutnya, ketulusannya. Dan betapa ia dulu melepas wanita sebaik itu demi ambisi buta. Kini, ia hanya bisa memandang ke masa lalu dengan penuh penyesalan. Tapi waktu tak pernah bisa diputar kembali. Di ruko kecilnya, Nisa menatap keluar jendela, melihat matahari senja yang indah. Ia tahu, mungkin suatu hari nanti Aldo akan kembali datang, bukan untuk cinta, tapi untuk memohon maaf yang lebih dalam. Namun, untuk Nisa masa lalu sudah tertutup rapat. Hidupnya sekarang penuh dengan harapan baru. Dan yang paling penting, ia sudah memaafkan. Bukan demi orang lain, tapi demi ketenangan hatinya sendiri. Karena kadang, balasan terbaik untuk pengkhianatan adalah kesuksesan yang gemilang. Sejak membuka at Sweet Hope Bakery, Bantu Hai, kehidupan Nisa dan ibunya berubah secara perlahan namun pasti. Penghasilan mereka stabil, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ibu Nisa bisa tersenyum tanpa beban. Setiap pagi sebelum toko buka, Nisa selalu menyempatkan diri duduk di teras kecil tokonya, meminum secangkir teh bersama ibunya. "Bu, ini semua berkat doa ibu," kata Nisa suatu pagi. Menatap wajah ibunya yang mulai dipenuhi keriput namun tetap bersinar. Ibu Nisa hanya tersenyum hangat. "Ini semua berkat kerja kerasmu, Nak." Di tengah kesibukannya, Nisa juga melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Ia mengambil jurusan manajemen bisnis di sebuah universitas swasta. Semangatnya membara, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membanggakan mendiang ayahnya dan ibunya yang telah berkorban banyak. Suatu sore yang sibuk, seorang pria berpakaian rapi masuk ke tokonya. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" sapa Nisa ramah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Adrian, manajer pengadaan dari sebuah perusahaan catering besar di kota. Ia tertarik dengan kue-kue buatan Nisa setelah mencobanya di acara salah satu hotel. "Kami butuh mitra penyedia kue untuk event-event besar. Kalau berkenan, mungkin kita bisa bekerja sama," ucap Pak Adrian sambil menyerahkan kartu namanya. Nisa hampir tak percaya. Ini kesempatan emas. Ia menerima tawaran itu dengan tangan terbuka. Setelah beberapa pertemuan dan uji coba produk, Sweet Hope Bakery resmi menjadi mitra tetap salah satu catering terbesar di kota. Pesanan membanjir. Nisa merekrut beberapa pegawai baru, memperluas dapur produksi, dan mulai belajar mengelola keuangan usaha lebih profesional. Sementara itu, kehidupan keluarga Aldo semakin terjerembab. Setelah semua aset habis, mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Untuk bertahan hidup, Bu Anita memutuskan berjualan nasi bungkus bersama Aldo. Setiap pagi, mereka menggoreng nasi, memasak lauk seadanya, lalu berdiri di pinggir jalan menjajakan dagangan. Hidup mereka berubah drastis. Dari keluarga terpandang menjadi penjual kecil di sudut jalan. Aldo, yang dulu terbiasa dengan jas mahal dan rapat di ruang ber-AC, kini berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, mengangkat termos berisi nasi panas. Kadang, ada orang yang mengenalinya, menatap dengan kasihan atau sinis. Tapi ia hanya menunduk, menelan malu. Karma datang tidak dengan cepat, tapi pasti. Dan kini mereka hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Suatu sore yang gerimis, saat Nisa pulang kerja, ia melihat seorang pria yang tak asing sedang mengatur dagangan nasi bungkus di bawah tenda plastik kecil. Hatinya tercekat. Itu Aldo. Dan di sampingnya berdiri Bu Anita, yang dulu memandang rendah ibunya. Seketika ingatan masa lalu menyeruak dalam pikirannya. Penghinaan, cibiran, dan luka yang dulu mengiris hatinya. Nisa menunduk dan mempercepat langkah, tidak ingin berpapasan dengan mereka. Namun takdir berkata lain. Aldo menoleh dan melihat Nisa. "Nisa?" panggilnya. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah rintik hujan. Nisa berhenti ragu. Aldo berlari kecil menghampirinya, membiarkan dagangannya untuk sesaat. "Nisa, kamu?" Matanya berbinar penuh harap dan penyesalan.
Nisa menatapnya. Ada campuran emosi dalam dirinya. Iba, kecewa, dan ketegasan. "Apa kabar, Aldo?" tanyanya datar. Aldo menunduk malu. Aku baik. Kamu kelihatan hebat sekarang." Nisa tersenyum tipis. "Aku bersyukur, semua berkat doa ibu dan kerja keras." Mereka terdiam di bawah hujan kecil itu. Aldo menggenggam jemarinya sendiri, mencoba mencari kata. Aku minta maaf Nisa, atas semua yang terjadi dulu. Aku benar-benar menyesal." Nisa menatapnya, kali ini tanpa amarah. Luka itu memang pernah dalam, tapi waktu telah mengajarinya untuk berdamai dengan masa lalu. "Aku sudah memaafkanmu, Aldo. Sejak lama," jawab Nisa pelan. Aldo tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Nisa menggeleng pelan. "Aku harus pergi. Jaga dirimu, Aldo." Dengan langkah ringan, Nisa pergi meninggalkan Aldo yang terpaku di tempatnya. Di dalam hatinya, Nisa merasa lega. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Dendam ini ia melangkah bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan, meninggalkan masa lalu, dan membuka lembaran baru penuh harapan. Malam itu, saat hujan telah reda, Nisa duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun hangat. Ia memandangi foto ayahnya yang tergantung di dinding. Hatinya terasa ringan setelah pertemuan singkat dengan Aldo. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi beban. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Nak, ada tamu," seru ibunya dari dapur. Nisa bangkit dan membuka pintu. Matanya melebar sedikit saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Bu Anita, dengan payung basah di tangan dan wajah lusuh penuh kerutan. Di belakangnya, Aldo berdiri dengan kepala tertunduk. "Halo, Bu Anita," sapa Nisa sopan, walau sedikit terkejut. Bu Anita tampak ragu sejenak, lalu dengan berat hati membungkukkan tubuhnya sedikit. "Nisa, bolehkah kami masuk sebentar?" Suaranya bergetar. Nisa menahan napas, lalu mengangguk dan mempersilakan mereka masuk. Mereka duduk di sofa sederhana. Suasana menjadi canggung. Hanya suara detik jam yang terdengar. Akhirnya, Bu Anita menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Nisa, saya datang ke sini untuk meminta maaf," katanya, suaranya parau. "Atas semua yang pernah saya lakukan, atas semua kata-kata buruk saya pada kamu dan ibumu." Ia menunduk, air matanya jatuh. "Ketika kami kehilangan semuanya, saya baru mengerti bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Saya baru sadar betapa sombong dan bodohnya saya dulu." Nisa terdiam. Ia melihat sosok wanita yang dulu begitu angkuh kini luluh di hadapannya. Aldo pun mengangkat wajahnya, matanya merah. "Aku juga minta maaf, Nisa," ucapnya lirih. "Aku terlalu buta dengan dunia, dengan keangkuhan. Aku menyia-nyiakan satu-satunya orang yang tulus padaku." Ibu Nisa keluar dari dapur, berdiri di pintu dengan wajah tenang. Ia mendengar semuanya. Dengan langkah perlahan, Ibu Nisa mendekat. "Kita semua manusia," ucap Ibu Nisa lembut. "Dan manusia kadang belajar dengan cara yang berat." Bu Anita menangis terseduh, menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Aku malu, Bu, aku sungguh malu." Ibu Nisa menggenggam tangan Bu Anita. "Sudahlah," katanya hangat. "Kalau kalian benar-benar menyesal, itu sudah cukup. Tuhan itu Maha Pengampun. Siapa kita kalau tidak belajar memaafkan?" Ruangan itu terasa penuh kehangatan yang menyakitkan. Nisa merasakan hatinya semakin lapang. Ia tahu ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang menyelesaikan luka dengan cara yang lebih mulia, dengan memaafkan. Setelah percakapan panjang malam itu, Bu Anita dan Aldo pamit pulang. Sebelum pergi, Bu Anita memeluk Ibu Nisa erat, seolah ingin menebus semua luka lama. Aldo menundukkan kepala dalam-dalam di hadapan Nisa sebelum berjalan keluar rumah. Saat pintu tertutup, Nisa menghela napas panjang. "Bu, kenapa Ibu begitu mudah memaafkan?" tanyanya, penasaran. Ibu Nisa tersenyum. "Karena kebahagiaan kita bukan tergantung pada orang lain, Nisa. Tapi dari bagaimana kita memilih untuk menyikapi hidup." Nisa mengangguk perlahan. Kata-kata ibunya bagai pelita di dalam hati. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Akan ada tantangan baru, ada peluang baru. Tapi malam ini, satu babak telah ditutup dengan damai. Dan itu semua lebih berharga daripada 1000 kata balas dendam. Waktu berlalu begitu cepat. Hari-hari berlalu dengan begitu banyak perubahan dalam hidup Nisa. Setelah pertemuan dengan Aldo dan ibunya, Nisa merasa beban dalam hatinya sedikit terangkat. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia ingin lebih dari sekadar membangun kembali hubungan masa lalu yang retak. Ia ingin membangun masa depan yang lebih cerah bagi dirinya dan ibunya.
Nisa kini bekerja di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pemasaran. Posisi yang diberikan padanya bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari kerja keras dan ketekunannya. Ia yang dulunya hanyalah gadis sederhana dengan mimpi besar, kini menjadi salah satu karyawan terbaik di perusahaan itu. Tentu saja, semua itu berkat dukungan ibunya yang selalu memberikan semangat, serta usaha tanpa henti yang Nisa lakukan setiap hari. Di sisi lain, keluarga Aldo kini dalam keadaan yang sangat berbeda. Aldo bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada, berjuang bersama ibunya yang kini ikut berjualan kue di pasar. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, namun mereka menemukan kebahagiaan baru dalam kesederhanaan hidup. Namun dalam kesendirian dan perjalanan hidup yang terus berlanjut, Nisa selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ia sering teringat Aldo, pria yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, meski dengan semua kesalahan dan kesombongan yang pernah mereka alami. Nisa selalu bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa melupakan Aldo begitu saja? Apakah mungkin ada kesempatan kedua? Suatu sore, ketika Nisa sedang dalam perjalanan pulang setelah rapat penting di kantor, ia melewati pasar tempat Ibu Aldo berjualan. Nisa berhenti sejenak, menatap Ibu Aldo yang sedang sibuk melayani pembeli. Ibu Aldo menyadari kehadirannya dan tersenyum. Nisa melambaikan tangan, lalu mendekat. "Ibu, apa kabar?" tanya Nisa dengan senyum hangat. Ibu Aldo menatap Nisa dengan mata yang penuh kehangatan. "Aku baik, Nisa. Alhamdulillah, kita berjualan di sini bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih telah membantu kami dulu." Nisa tersenyum, merasakan kedamaian dalam hatinya. "Aku senang mendengar itu. Ibu selalu bisa beradaptasi dengan baik." Setelah percakapan singkat itu, Nisa melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini ada perasaan yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, Nisa merasa dirinya semakin matang, semakin tegar. Semua yang terjadi di masa lalu telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh pelajaran. Tapi apa yang tak pernah ia duga adalah pertemuan berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Nisa menerima undangan untuk sebuah acara perusahaan. Itu adalah acara tahunan yang dihadiri oleh semua pejabat tinggi dan karyawan penting. Ketika Nisa datang ke acara tersebut, ia sedikit terkejut melihat Aldo juga hadir. Aldo tampak lebih matang dan serius. Ia tidak lagi seperti pria muda yang dulu sombong dan egois. Ia tampak lebih dewasa, dengan penampilan yang rapi dan penuh percaya diri. Aldo melihat Nisa, dan dalam sekejap mata, semuanya kembali terasa seperti dulu. Tanpa berkata-kata, mereka saling menatap. Ada perasaan yang sulit diungkapkan, seperti ada banyak kenangan yang datang bersamaan. Aldo menghampiri Nisa, dan setelah beberapa detik yang terasa seperti abadi, ia berkata, "Nisa, aku tahu aku banyak salah, tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin mencoba lagi, jika kamu mau." Nisa merasa hatinya berdebar. Ia telah begitu banyak berubah, dan perasaan terhadap Aldo pun telah lama terkubur. Tapi melihat Aldo yang kini begitu rendah hati, ia merasa hatinya sedikit tersentuh. Meski demikian, Nisa tetap berpikir panjang. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. "Aldo," jawab Nisa, suaranya tenang, namun penuh makna. "Aku sudah banyak belajar, bukan hanya tentang dirimu, tapi juga tentang diriku. Kita telah melewati banyak hal yang sulit, dan sekarang aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku tidak menutup kemungkinan." Aldo menatapnya dengan penuh harapan, namun Nisa hanya tersenyum lembut. "Aku bukan lagi gadis yang dulu," lanjut Nisa. "Aku telah menemukan jalanku sendiri. Mungkin kita bisa belajar untuk saling menghormati dari sini." Aldo mengangguk pelan, menerima kenyataan. Ia tahu, perjalanannya untuk mendapatkan kembali Nisa tidak mudah. Namun, setidaknya ia bisa mulai dengan satu hal, keseriusan dan pengakuan atas kesalahan masa lalu. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan yang lebih tenang. Nisa tahu bahwa kehidupannya kini berada pada jalur yang benar. Ia bukan hanya berhasil mengatasi masa lalunya, tetapi juga belajar untuk melihat ke depan dengan hati yang lebih besar. Dan meskipun masih banyak yang harus dihadapi, Nisa merasa bahwa kebahagiaan yang ia impikan, yang ia perjuangkan, kini semakin dekat. Hari demi hari, hubungan antara Nisa dan Aldo semakin membaik.
Mereka tidak hanya berusaha memperbaiki hubungan pribadi mereka, tetapi juga mulai saling mengenal lebih dalam, membangun dasar yang lebih kuat dari sebelumnya. Aldo menunjukkan usaha dan niat tulus untuk berubah, dan Nisa merasakan adanya keseriusan dalam setiap tindakan Aldo. Aldo semakin sering menemani ibu Nisa berjualan di pasar. Ia dengan sabar membantu mengemas kue-kue yang baru saja selesai dibuat, mengangkat keranjang kue yang berat, dan menyapa pelanggan dengan senyum yang hangat. Walaupun hidup mereka jauh dari kata mewah, kedekatan, dan rasa saling menghargai mulai tumbuh di antara mereka. Ibu Nisa pun tak lagi merasa canggung dengan kehadiran Aldo. Ia bisa merasakan perubahan dalam diri anak muda itu. Dahulu, ia selalu merasa cemas akan kedekatan mereka. Tetapi sekarang, ia merasa nyaman dan bahkan mulai menganggap Aldo seperti anak sendiri. Pada suatu hari, setelah berjualan di pasar, Nisa dan Aldo duduk berdua di teras rumah. Udara sore itu terasa sejuk, dengan angin yang berhembus lembut. Mereka menikmati secangkir teh hangat bersama, dalam diam yang penuh makna. Aldo menatap Nisa dengan penuh perhatian, seolah ingin mengatakan sesuatu yang telah lama ia pendam. "Nisa," suara Aldo terdengar lembut namun penuh harapan. "Aku ingin memberimu sebuah janji." Nisa yang sedang menikmati teh, meletakkan cangkirnya dan menatap Aldo. "Janji apa, Aldo?" "Aku janji, aku akan selalu berada di sampingmu. Aku akan mendukungmu, tidak peduli apapun yang terjadi," kata Aldo. Matanya yang penuh penyesalan dan ketulusan menatap Nisa dalam-dalam. "Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki masa depan kita. Aku ingin kamu merasa bangga, merasa dihargai. Aku akan bekerja keras untuk itu." Nisa terdiam, perasaan campur aduk di hatinya. Ia tahu, ia telah memberi kesempatan pada Aldo, dan Aldo sedang berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa ia memang ingin berubah. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan luka lama yang pernah tergores di hatinya. "Terima kasih, Aldo. Aku tahu kamu sedang berusaha sekuat mungkin. Aku juga ingin melihat kamu berubah, tapi kita harus melangkah perlahan," kata Nisa dengan lembut, mencoba menenangkan perasaan yang sempat bergejolak. "Aku ingin hubungan ini bukan hanya dibangun dari kata-kata, tapi dari tindakan nyata." Aldo mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Nisa. Aku akan sabar. Aku akan melakukan apapun yang bisa membuat kamu merasa nyaman. Aku hanya ingin kamu bahagia." Seiring berjalannya waktu, Aldo semakin menunjukkan keseriusannya. Ia mulai bekerja di perusahaan tempat Nisa bekerja, berkat bantuan dan dukungan Nisa. Ia mulai membuktikan bahwa ia tidak lagi sama seperti dulu, pria yang hanya mengandalkan kekayaan dan status keluarganya. Ia benar-benar bekerja keras, dan Nisa bisa merasakan usaha serta kesungguhannya. Di sisi lain, Nisa juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia yang dahulu merasa terluka dan meragukan segala sesuatu, kini mulai kembali membuka hatinya. Ia merasa lebih damai dan bahagia karena bisa melihat Aldo berusaha untuk menjadi lebih baik. Suatu malam setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, Aldo mengajak Nisa makan malam. Makan malam ini terasa berbeda, tidak seperti makan malam mereka sebelumnya. Kini, mereka duduk di meja makan dengan perasaan yang lebih ringan dan penuh kebahagiaan. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, Nisa," kata Aldo dengan suara penuh perasaan. "Tapi aku ingin mengajukan sesuatu padamu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak hanya mencintaimu, tetapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya." Nisa menatap Aldo dengan tatapan yang penuh pertanyaan. "Aldo, apa yang kamu maksud?" Aldo mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, dan membuka kotak itu untuk menunjukkan sebuah cincin berlian yang indah. "Nisa, maukah kamu menjadi istriku? Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu, membangun hidup yang lebih baik bersama. Aku berjanji, aku akan selalu menghargaimu dan tidak akan pernah menyakitimu lagi." Nisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Aldo, dan ia tahu bahwa Aldo tidak lagi sama seperti dulu. Ia telah berubah, dan meskipun ada rasa takut untuk melangkah lebih jauh, ia merasa hatinya mulai menerima. Ia merasa jika Aldo memang sudah cukup matang untuk menjalani hidup bersama. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, Nisa akhirnya menjawab, "Ya Aldo, aku menerima lamarannya.
Aku percaya kita bisa membangun masa depan bersama dengan segala perjuangan dan perubahan yang telah kita lakukan. Aldo tersenyum bahagia, mengambil tangan Nisa dengan penuh kelembutan. Mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh makna, merasa bahwa perjalanan panjang yang mereka tempuh akhirnya menemukan titik terang. Setelah pertemuan malam itu, segalanya berubah. Nisa dan Aldo tidak hanya berkomitmen untuk menjalani hubungan mereka dengan lebih baik, tetapi mereka juga memulai persiapan menuju pernikahan. Meskipun mereka memilih untuk menyelenggarakan acara pernikahan dengan sederhana, setiap detailnya terasa istimewa bagi mereka berdua. Ada rasa kebahagiaan yang menyelimuti mereka setiap kali mereka merencanakan hari besar itu bersama. Aldo, yang dulunya hanya mengenal kehidupan mewah dan serba instan, kini belajar banyak dari Nisa. Ia mulai menghargai segala hal kecil yang selama ini tidak ia perhatikan. Ia ikut serta dalam setiap persiapan, membantu ibu Nisa, dan bahkan berbincang dengan para tetangga untuk memastikan segalanya berjalan lancar. Nisa melihat perubahan yang nyata dalam diri Aldo, dan ia merasa semakin yakin dengan pilihannya. Ibu Nisa, meskipun awalnya merasa cemas, mulai merasakan kebahagiaan melihat putrinya akan menikah dengan Aldo. Ia tahu, meskipun pernikahan mereka tidak mewah, kebahagiaan yang mereka miliki jauh lebih berarti. Ibu Nisa merasa sangat bangga pada Nisa, karena meskipun ia berasal dari keluarga sederhana, ia telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan hati bisa mengubah hidup seseorang. Suatu hari, setelah mereka menyelesaikan persiapan pernikahan, Nisa duduk bersama ibunya di teras rumah mereka. Mereka berbincang tentang kehidupan yang akan datang dan perasaan Nisa terhadap perubahan yang terjadi. "Ibu, aku tahu ini semua terasa sangat cepat, tapi aku merasa jika inilah yang terbaik," kata Nisa sambil menyandarkan kepala di bahu ibunya. "Aldo sudah berubah. Dia bekerja keras, dan dia sekarang lebih menghargai apa yang kita miliki." Ibu Nisa tersenyum, memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu, Nisa. Aku melihat perubahannya. Aku yakin kalian akan bahagia, karena kalian sudah melalui banyak hal bersama." Hari pernikahan semakin dekat, dan Nisa mulai merasakan kegelisahan dalam dirinya. Meskipun ia tahu ini adalah langkah yang tepat, ia masih merasakan ada banyak hal yang harus diselesaikan. Namun, Aldo selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan yang tak terhingga. Ia mengerti perasaan Nisa, dan selalu berusaha meyakinkan Nisa bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Pada hari yang ditentukan, pernikahan sederhana namun penuh kehangatan itu akhirnya diselenggarakan. Tidak ada kemewahan, namun suasana penuh cinta dan kebahagiaan menyelimuti setiap sudut acara. Ibu Nisa dan Ibu Aldo duduk berdampingan, saling bertukar senyum dan cerita. Meskipun dulu mereka memiliki banyak perbedaan, kini mereka bisa duduk bersama sebagai keluarga, menyaksikan anak-anak mereka melangkah ke babak baru dalam hidup. Pernikahan itu dilaksanakan di rumah Ibu Nisa, dengan hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan sahabat-sahabat mereka yang sudah lama mendukung hubungan mereka. Setiap tamu yang hadir bisa merasakan kehangatan dan kedamaian yang terpancar dari pasangan ini. Ada rasa syukur dan harapan di setiap tatapan mereka, karena pernikahan ini bukan hanya tentang dua hati yang bersatu, tetapi juga tentang dua keluarga yang akhirnya bisa saling menerima. Setelah upacara pernikahan selesai, Nisa dan Aldo duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan yang sederhana namun lezat. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan, dengan Ibu Nisa dan Ibu Aldo berbincang akrab seperti sahabat lama. Momen itu adalah simbol dari perjalanan panjang yang telah mereka lewati bersama. "Aldo," kata Nisa, sambil memandangnya dengan senyum manis. "Terima kasih sudah berubah. Terima kasih sudah menjadi orang yang lebih baik untukku." Aldo menggenggam tangan Nisa dengan lembut. "Nisa, aku tak akan pernah berhenti berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Aku janji akan selalu ada untukmu, dalam suka dan duka. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, selamanya." Di luar, langit sudah mulai gelap, dan cahaya bintang bersinar terang. Mereka berdua duduk berdua di teras rumah, menikmati malam yang tenang. Meskipun pernikahan mereka sederhana, mereka merasa bahwa mereka sudah memiliki segalanya, satu sama lain. Pernikahan Nisa dan Aldo berjalan dengan penuh kebahagiaan. Sederhana, namun syarat makna. Meskipun mereka tidak memiliki banyak materi, mereka merasa lebih kaya dari sebelumnya.
karena cinta dan dukungan yang mengelilingi mereka. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan konflik dan ketegangan, kini berganti dengan kebersamaan yang penuh cinta. Setiap langkah mereka ke depan dipenuhi dengan rasa saling percaya dan komitmen untuk saling mendukung dalam segala hal. Bagi Nisa, yang selama ini hanya berjuang bersama ibunya di pasar, pernikahan ini adalah simbol dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Ia pernah meragukan apakah ia akan menemukan kebahagiaan dalam hidup, tetapi kini semuanya terasa begitu berbeda. Aldo, yang dulunya datang dari latar belakang yang sangat berbeda, kini sudah menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Nisa menyadari bahwa meskipun perbedaan latar belakang mereka cukup besar, cinta mereka lebih besar daripada segala rintangan yang pernah ada. Aldo yang dulu terjebak dalam dunia, kemewahan dan kekuasaan kini, mulai belajar untuk lebih rendah hati dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Nisa juga tidak pernah merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari Aldo, meskipun ia tahu banyak orang mungkin menganggapnya sebagai wanita biasa yang berasal dari keluarga sederhana. Bagi Nisa, cinta adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang tampak di luar. Beberapa minggu setelah pernikahan, Nisa dan Aldo mulai merencanakan masa depan mereka. Nisa yang kini bekerja sebagai manajer di perusahaan besar, merasa lebih percaya diri dengan karirnya. Ia tahu ia telah bekerja keras untuk sampai di titik ini, dan ia juga merasa bangga bisa membuktikan bahwa wanita dari latar belakang sederhana pun bisa sukses. Aldo, yang bekerja di sebuah perusahaan yang kini bangkit setelah beberapa tahun yang sulit, mulai mendapatkan posisi yang lebih baik berkat bantuan Nisa dan kerja kerasnya sendiri. Suatu sore, Nisa dan Aldo duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Mereka berbicara tentang masa depan mereka, tentang apa yang ingin mereka capai bersama. Aldo, aku ingin kita terus berkembang bersama, kata Nisa sambil memandang suaminya dengan penuh harapan. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Aldo tersenyum, menggenggam tangan Nisa dengan penuh kasih sayang. Aku tahu kita bisa. Nisa, aku percaya kita bisa menghadapi apapun yang datang ke depan. Aku sudah belajar banyak dari masa lalu, dan aku tak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Nisa menatap Aldo dengan penuh keyakinan. Aku ingin kita membuka usaha bersama, mungkin sebuah kafe atau restoran. Dengan cara itu, kita bisa terus bekerja sama dan tumbuh bersama, sambil memberi yang terbaik untuk orang lain. Aldo mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Kita bisa memulai dari yang kecil, dan perlahan-lahan membangun sesuatu yang besar. Kita sudah belajar bagaimana menghadapi tantangan bersama, dan aku yakin kita bisa mewujudkan impian itu. Bicara tentang impian dan harapan, membuat keduanya semakin yakin akan masa depan mereka. Mereka tidak hanya ingin sukses secara materi, tetapi juga ingin memberi dampak positif bagi orang lain, terutama bagi keluarga mereka. Mereka berdua menyadari bahwa perjalanan hidup mereka bukan hanya tentang mereka berdua, tetapi juga tentang memberi kebahagiaan dan manfaat bagi orang lain yang ada di sekitar mereka. Beberapa bulan kemudian, Nisa dan Aldo mulai merencanakan usaha mereka dengan lebih serius. Mereka memutuskan untuk membuka sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin bersantai sambil menikmati kopi dan makanan ringan. Dengan bantuan ibunya yang kini sudah mulai kembali berjualan kue di pasar, mereka memanfaatkan pengalaman ibunya dalam membuat kue-kue lezat untuk ditawarkan di kafe tersebut. Nisa merasa bangga dengan langkah kecil yang mereka ambil bersama. Ia tahu, meskipun usaha itu tidak akan langsung besar, tetapi dengan kerja keras dan kesabaran, mereka bisa menggapai impian mereka. Pada pembukaan kafe pertama mereka, suasana sangat meriah. Teman-teman dan keluarga mereka hadir untuk memberi dukungan. Bahkan Ibu Aldo yang dulu selalu menghina, kini berdiri bersama Ibu Nisa di dapur, menyiapkan kue-kue yang akan dijual. Ibu Nisa memandang Ibu Aldo dengan senyum penuh pengertian, melihat perjalanan hidup yang telah membawa mereka pada titik ini. Aku sangat bangga padamu, Nisa, kata Ibu Nisa dengan haru. Kamu telah membuktikan bahwa apa yang kita lakukan dengan hati akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Nisa memeluk ibunya. Terima kasih, Bu. Semua ini tidak akan mungkin tanpa dukungan ibu. Aldo, yang berdiri di samping mereka, mengangguk setuju. Aku juga sangat berterima kasih pada ibu dan Nisa. Kalian telah memberi aku banyak pelajaran tentang hidup. Pernikahan mereka, yang dimulai dengan banyak tantangan, kini menjadi simbol kekuatan, kerja keras,
dan cinta yang tumbuh setiap hari. Mereka tahu, meskipun perjalanan hidup penuh dengan liku-liku, selama mereka bersama, mereka akan mampu menghadapinya. Hari pernikahan Nisa dan Aldo yang sederhana, namun penuh makna kini telah berlalu. Mereka berdiri di depan kafe yang telah mereka buka bersama, menatap masa depan yang penuh harapan. Setiap detik perjalanan mereka berdua, yang penuh dengan pengorbanan dan cinta, telah membentuk ikatan yang semakin kuat. Kafe yang mereka buka menjadi pusat kebahagiaan baru bagi mereka. Keberhasilan tidak datang begitu saja, namun mereka belajar dari kesulitan yang mereka hadapi di masa lalu. Ibu Nisa yang selalu ada di sampingnya, kini menjadi mitra yang luar biasa. Bersama dengan Ibu Aldo, yang kini semakin rendah hati dan bersahaja, mereka bekerja tanpa kenal lelah. Meskipun terkadang lelah, mereka merasa bahagia karena mereka mengerjakan semuanya bersama, dengan penuh cinta dan tekad. Suatu malam yang tenang, setelah beberapa bulan membuka kafe, Aldo mengajak Nisa keluar untuk makan malam. Mereka duduk berdua di restoran kecil yang sederhana, tempat mereka biasa berkencan di masa lalu. Aldo tampak berbeda dari pria yang dulu, yang sempat terjebak dalam kesombongan dan ketakutannya untuk melawan ibunya. Kini, ia lebih tenang, lebih rendah hati, dan lebih menghargai kehidupan yang sesungguhnya. Nisa, kata Aldo sambil memegang tangan Nisa. Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk segala yang telah kamu lakukan. Kamu membuatku menjadi pria yang lebih baik. Aku tahu, aku tidak akan bisa mencapai apa-apa tanpa dukunganmu. Kamu selalu ada di sisiku, bahkan saat aku tidak pantas mendapatkannya. Nisa tersenyum lembut. Aku tidak melakukan semuanya itu untuk mengharapkan balasan, Aldo. Aku hanya ingin kamu bahagia, dan kita bahagia bersama. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, seperti yang aku janji dulu. Aldo mengangguk, matanya tampak penuh harapan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Nisa. Kamu adalah segalanya bagiku. Aku ingin meminta maaf lagi atas semua yang terjadi di masa lalu, dan aku ingin membuatnya semua benar. Aku ingin menikahimu dengan cara yang pantas. Nisa terdiam sejenak, menatap Aldo dengan tatapan penuh cinta. Semua kenangan tentang masa lalu, tentang ibunya yang menghina, tentang perbedaan kelas sosial, dan tentang pengorbanannya selama ini, semuanya mengalir dalam pikirannya. Namun, ia tahu bahwa apa yang mereka miliki sekarang jauh lebih berharga dari segala hal yang pernah terjadi. Aldo, Nisa berkata lembut, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tahu kamu bukan orang yang sempurna, dan aku pun begitu. Kita semua punya masa lalu, tapi aku lebih memilih menatap masa depan bersama denganmu. Aku ingin hidup ini penuh dengan kebahagiaan dan tantangan baru, bersama denganmu. Aldo tersenyum bahagia, lalu ia mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya. Nisa, maukah kamu menjadi istriku? Mari kita mulai babak baru bersama, babak yang penuh dengan cinta, kerja keras, dan kebahagiaan yang kita ciptakan sendiri. Nisa menatap cincin itu dengan mata yang berbinar. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ya, Aldo, aku akan menikah denganmu. Kedua tangan mereka saling menggenggam erat, dan dunia sekitar mereka seakan berhenti sejenak. Mereka tidak lagi mengkhawatirkan masa lalu, karena mereka tahu masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan usaha yang tulus. Beberapa minggu kemudian, Nisa dan Aldo menggelar sebuah pernikahan yang sederhana, dikelilingi oleh orang-orang terdekat mereka. Keluarga, sahabat, dan rekan kerja hadir untuk merayakan momen indah ini. Ibu Nisa dan Ibu Aldo yang dulunya saling berjarak kini berdiri bersama, mendukung anak-anak mereka yang baru saja memulai hidup baru. Mereka berbagi kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi dengan kerja keras, cinta, dan pengertian. Aldo dan Nisa berdansa perlahan di malam pernikahan mereka. Ini adalah awal dari perjalanan kita, kata Aldo, menggenggam tangan Nisa dengan penuh janji. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, Nisa. Kita akan selalu bersama. Nisa tersenyum dan membalas, aku juga tidak akan pergi, Aldo. Kita akan membangun masa depan yang indah bersama-sama. Malam itu, mereka berdua melangkah bersama ke masa depan yang cerah, dengan penuh kebahagiaan dan penuh harapan. Hidup mereka yang semula penuh dengan kesulitan, kini menjadi sebuah kisah cinta yang tak terlupakan.
Mereka tahu bahwa dengan bekerja keras, saling menghargai, dan mencintai satu sama lain, mereka akan mampu mengatasi segala rintangan yang mungkin datang. Mengikuti kehidupan mereka baru saja dimulai, tetapi mereka yakin, selama mereka bersama, segala sesuatu mungkin. Dengan ini, kisah Nisa dan Aldo berakhir dengan kebahagiaan yang pantas mereka dapatkan setelah semua ujian dan pengorbanan yang mereka lewati bersama. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak melihat latar belakang sosial atau kekayaan. Apa yang terpenting adalah saling menghargai, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Melalui kisah ini kita juga belajar bahwa hidup penuh dengan ujian, tetapi dengan kerja keras, cinta, dan pengertian, kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.